Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nita Puspita. Saya mahasiswi semester 6 pada program studi manajemen pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana jika saya seorang HRD pada sebuah lembaga pendidikan dan apa saja pedoman yang harus disiapkan untuk memanage sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Perlu kita ketahui, Human Research Development atau biasa disebut HRD dalam dunia lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia agar nantinya dalam pengelolaan tersebut bisa mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Jika posisi saya sebagai seorang HRD pada suatu lembaga pendidikan tertentu, maka pedoman yang akan saya lakukan untuk memanage sumber daya manusia pada lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia karena merupakan awal dari proses seleksi yang akan menentukan kualitas dan kemampuan karyawan yang akan bekerja di lembaga pendidikan. Nah, jika saya seorang HRD dalam lembaga pendidikan, maka saya harus membuat pedoman rekrutmen yang jelas dan terstruktur. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu dengan menentukan kebutuhan karyawan baru berdasarkan analisis jabatan yang ada. Analisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, serta analisis beban kerja dan rasio dari guru ataupun dosen ataupun tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua, menentukan sumber rekrutmen. Nah, menentukan sumber rekrutmen ini adalah menentukan sumber rekrutmen yang efektif dan efisien. Apakah akan merekrut dari internal ataupun eksternal? Contohnya seperti melalui situs job portal, media sosial, atau kerjasama dengan universitas terkait. Yang ketiga, proses rekrutmen, yaitu menentukan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang akan direkrut, yaitu dengan cara menyusun proses seleksi yang terstruktur seperti tes tulis, wawancara, dan asesmen. Lalu dengan cara memastikan proses seleksi dilakukan secara adil dan transparan serta dokumentasi yang lengkap. Setelah dilakukan rekrutmen, yang kedua yaitu melakukan job description atau job desk. Job description atau sering disingkat job desk adalah sebuah dokumen tertulis yang merinci tentang tanggung jawab, tugas, kualifikasi, dan persyaratan pekerjaan yang harus diemban oleh seseorang dalam posisi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan di lembaga pendidikan harus memiliki job description atau job desk yang jelas dan terstruktur, karena nantinya akan membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai HRD, saya harus membuat pedoman untuk membuat job desk yang mencakup pertama nama dan deskripsi singkat pada posisi tersebut. Yang kedua, tanggung jawab utama dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga, kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Yang keempat, kriteria penelitian kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi karyawan. Yang kelima, prosedur pelaporan dan komunikasi yang harus diikuti oleh karyawan. Setelah melakukan proses rekrutmen dan job desk, lalu dilakukan SOP tugas. SOP tugas atau Standard Operational Procedure tugas adalah dokumen yang berisi panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai seorang HRD, saya akan membuat pedoman dengan cara yang pertama, buat standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap tugas yang dilakukan oleh guru, dosen, ataupun tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua, SOP harus jelas, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Lalu yang ketiga, melakukan pelatihan SOP secara berkala untuk memastikan semua staf memahami dan mampu melaksanakan SOP dengan benar. Setelah dilakukan SOP tugas, selanjutnya yaitu melakukan standar tunjangan dan kompensasi. Standar tunjangan dan kompensasi adalah patokan yang digunakan untuk menentukan besaran gaji
tunjangan dan benefit yang diberikan kepada karyawan. Standar ini biasanya dibuat oleh perusahaan ataupun organisasi ataupun lembaga berdasarkan beberapa faktor. Sebagai seorang HRD, hal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat rencana tunjangan dan kompensasi yang kompetitif dan menarik untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, dan juga bonus. Yang ketiga, pastikan rencana tunjangan dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesai rekrutmen, job desk, SOP tugas, dan rencana tunjangan, selanjutnya kesepakatan dan kontrak kerja. Kesepakatan dan kontrak kerja adalah perjanjian lisan atau tertulis antara kedua belah pihak yang memuat syarat, hak, dan kewajiban. Sebagai seorang HRD, nantinya saya akan membuat pedoman berupa yang pertama, kesepakatan dan kontrak kerja yang jelas dan transparan antara lembaga pendidikan dan karyawan tersebut. Yang kedua, kontrak kerja harus memuat informasi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, pastikan kontrak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai seorang HRD, tentunya kita tidak hanya melakukan manajemen saat rekrutan ataupun saat karyawan masuk. Tentunya manajemen juga dilakukan saat karyawan ataupun sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut keluar ataupun berhenti dari lembaga kami. Contohnya seperti PHK dan pensiun. Perencanaan yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan kepala karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya berakhir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Nah, PHK ini hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya lain untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan. Pastikan PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pensiun. Pensiun adalah masa di mana seseorang berhenti bekerja secara permanen karena usianya sudah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan perusahaan. Sebagai seorang HRD, jika pegawai saya sudah pensiun, maka hal yang akan saya lakukan adalah membuat program pensiun yang menarik untuk menjamin kesejahteraan karyawan setelah mereka pensiun. Program pensiun dapat berupa dana pensiun, asuransi kesehatan, atau tunjangan lainnya. Pastikan program pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilakukan perencanaan manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan, selanjutnya yaitu pedoman pengorganisasian, tugas dan delegasi MSDM di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu delegasi pembentukan tim. Terdiri dari tim rekrutmen, yaitu ada kepala sekolah dan juga staf administrasi dan juga wakil kepala sekolah. Yang kedua, tim penyusun job desk dan SOP terdiri dari HRD atau kepala sekolah dan manajer operasional atau wakil kepala sekolah. Yang ketiga, tim tunjangan dan kompensasi terdiri dari HRD atau kepala sekolah dan bagian keuangan. Yang keempat, tim kontrak dan kesepakatan terdiri dari kepala sekolah, wakasek, dan tim administrasi. Yang kelima, tim PHK dan pensiun terdiri dari HRD dan capsek atau wakasek dan juga senior-senior dari wakasek. Yang kedua, delegasi tugas, yaitu kepala sekolah bertanggung jawab atas seluruh aspek pengelolaan MSDM di sekolah. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam pengelolaan MSDM. Dan yang ketiga, guru itu bertanggung jawab atas pengelolaan TPK di kelasnya. Yang keempat, staf tata usaha yaitu bertanggung jawab atas administrasi dan operasional MSDM di sekolah. Selanjutnya ialah bagaimana pengimplementasian dari pedoman manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu monitoring.
yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan rencana MSDM, yaitu menggunakan indikator kinerja yang tepat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rencana MSDM dengan cara melakukan penyesuaian terhadap rencana MSDM jika diperlukan. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja-kinerja MSDM, yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas manajemen SDM dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat seperti survei karyawan, analisis data, kinerja, dan audit SDM. Lalu menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas manajemen SDM di masa depan. Setelah diimplementasikan semua hal yang telah dipaparkan tadi, selanjutnya bagaimana mengontrol dan mengevaluasi perencanaan MSDM di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu dengan cara mengontrol, yaitu dengan cara menggunakan sistem kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa semua rencana MSDM diimplementasikan dengan benar. Yang kedua, lakukan audit SDM secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku. Yaitu yang kedua dengan cara evaluasi, dengan cara bahwa melakukan evaluasi ini secara berkala terhadap efektivitas manajemen sumber daya manusia. Menggunakan data dan informasi yang akurat untuk melakukan evaluasi, yaitu dengan cara bahwa evaluasi ini merupakan hasil untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia di masa depan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya sebagai seorang HRD, bagaimana dan pedoman apa saja yang akan saya lakukan sebagai seorang HRD terhadap manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.